Ada satu video yang sangat viral sekali dari zaman 2 tahun lalu sampai sekarang yang dia ini mengaku kesurupan ketika arwah Amelia Mustika Ratu merasuki tubuh orang dan menjelaskan kronologi kejadian pembunuhan Amel dan Ibu Tuti. Ini banyak teman-teman bilang, Anjas coba dong dibahas apakah dalam kesurupan ini ada jin korin ini yang sebagian kalian percaya seperti itu. Apakah ada logiknya sama dengan kronologi yang berdasarkan dengan saintifik atau banyak hal yang telah disampaikan oleh Danu lewat pengacaranya? Oke, keterangan dari jin korin atau orang kesurupan tidak bisa kita jadikan alat bukti. Karena dalam dunia hukum, alat bukti itu hanya ada 5 ya, dan cukup 2 alat bukti untuk menentukan satu hal fakta atau seseorang menjadi tersangka. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Tidak ada keterangan dari orang kesurupan. Tapi ya sudah, kita bahas, tidak ada bermaksud untuk mendiskreditkan kepercayaan tertentu, tetapi akan coba kita ya lihatlah apakah ini berhubungan atau tidak, teman-teman. Ini aku coba dengarkan suaranya aja ya, biar kita lebih clear, karena kalian aku yakin sudah melihat semuanya. Oh, Amel. Oke. Subhanallah. Dia sembari menangis. Astagfirullahaladzim. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu dan ya. Ayah kenapa jahat. Di video sebelumnya aku bahas bahwa ternyata kan panggilan Amel untuk Yosef itu adalah papa ya. Tapi teman-teman banyak yang bilang, ya wajar lah Anjas, ini kan dia ngomong itu ayah di hadapan orang lain. Ya sudahlah, kalau memang itu yang menjadi perdebatan, tetapi di satu sisi faktanya bahwa Amel memanggil Pak Yosef itu adalah papa, bukan ayah. Tapi dengan alasan kalian yang percaya, ini kan kita menyebutkan di hadapan orang lain, biasanya kita panggil tuh ya ayah dan ibu. Oke, fine. Kalau kalian percaya seperti itu, nggak masalah. Kita akan coba lihat kontennya. Apa yang disampaikan di sini, apakah cocok atau tidak dengan hal-hal yang disampaikan oleh Danu. Ini Amelia ya? Subhanallah. Kok bisa masuk ke pasien saya? Kenapa ngikut barusan? Ngikut atau gimana? Ngikut ya? Pengen maksudnya tuh kok baru gitu ya? Iya, subhanallah. Dia sembari menangis. Ayahnya itu siapa namanya? Ayahnya Yosef. Subhanallah. La ilaha illallah. Kenapa ikut ini? Ikut masuk ke ini, ke pasien saya, ke Teh Ina, kenapa? Subhanallah. Nih, mau nanya ya. Ini kan Oke, pertanyaannya apa nih? Coba kita lihat. Tahu dari apa tuh? Facebook ya, dari YouTube. Apakah benar siapa ini yang sebenarnya yang membunuh Teh Amel sama Ibu Tuti itu siapa? Ayah. Jadi intinya Teh Amel itu tahu ya. Jadi kalau menurut orang yang kesurupan ini yang membunuh Ibu Tuti dan Amel itu adalah ayah atau papa atau Pak Yosef, ini sama sih dengan keterangannya Danu. Danu juga mengatakan bahwa ya memang Yosef, yang tersangkanya ada Yosef, ada Arigi, ada Abi, ada juga Mimin di malam kejadian itu. Walaupun klaimnya Danu dia hanya berada di luar tetapi tidak melihat secara detail, ya paling tidak ada possibility yang sangat kuat bahwa Yosef adalah bagian eksekutornya juga di sini. Pas kejadian itu tahu? Iya. Subhanallah. La ilaha illallah. Oh, ini yang teriak sakit. Jangan kejar saya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Oke, kejar. Ini adalah kata-kata yang disampaikan dari seseorang yang mengaku kesurupan ini. Kejar ini apakah berindikasi dengan luka lebam di matanya Amel, yang luka lebam itu mengindikasikan bahwa terjadi perlawanan. Karena kan kalian juga harus tahu jarak kematian Ibu Tuti dan Amel itu kan sekitar 4 jam. Ya let's say 3-4 jam lah, itu bisa 3-5 jam atau 3-4 jam. Karena kalau Ibu Tuti dihabisi setengah 2 pagi, Amel kan sebelum subuh. Jadi mungkin setengah 5, antara 3 jaman atau 4 jam sih kalau menurut aku teman-teman. Nah, dengan luka di bawah Amel itu ada perlawanan dengan Ibu Tuti dieksekusi pertama kali. Ada yang bilang bahwa kan Ibu Tuti itu bisa aja meninggalnya dalam waktu beberapa jam, atau Amel juga dalam waktu beberapa jam. Kayaknya nggak ke arah sana sih. Karena apa? Yang dihabisi kan bagian kepala ya. Kalau kepala atau jantung udah dihajar, itu nggak butuh waktu jam ya. Umumnya beberapa menit juga bisa langsung KO. Oke, ini bagian ini
dikejar. Kejarnya mungkin di dalam kamar atau dalam ruangan karena jejak DNA-nya Amel itu hanya ditemukan di dalam kamar, tidak ada di ruang tamu ataupun juga di ruang kamarnya Ibu Tuti. Oke? Sakit, saya sakit. Ampun. Subhanallah. Aduh, sakit. Gimana teh Amel itu di sama ayah? Dipukul, Dipukul sakit. dipukul. Dipukul. Sama siapa ayah? Ayah, Sama. ibu. Maksudnya sama siapa dia itu? Datangnya. Ibu Mimin. Oh, di sini katanya dia dipukul sama ayah dan ibu. Ayahnya Yosef, ibunya Ibu Mimin, kata yang kesurupan ini. Masuk akal nggak, Jas? Ya, kalau dipukul sih masuk akal ya, karena selain keterangan Danu kan bilang bahwa Danu pada saat dia mengambilkan golok untuk Yosef, dia sempat melihat dan juga mendengar Amel itu teriak kesakitan. Saat itu ada tersangka Abi dan juga Arigi yang sedang menghantamkan kepalanya ke tembok. Tapi kita juga harus ingat, ada keterangan dari Polsek ya, di penyidik lah di awal waktu itu mengatakan bahwa ada tempat cucian penggilasan, ada namanya kayu penggilasan, yang itu juga terdapat banyak nodanya Amel. DNA-nya Amel berada di sana. Dugaannya sangat kuat, papan penggilasan tersebut juga dihantamkan ke Amel. Tentunya ini pasti banyak yang dihantamkan. Mau perlawanan di bawah mata itu clear, ada biru, bengkak. Terus juga di atas, tengkoraknya juga hancur. Terus juga ada luka di atasnya juga sama seperti itu. Jadi ya, memang ada. Tetapi apakah itu Ibu Mimin dan juga Pak Yosef? Apakah jin korinnya nggak tahu bahwa Danu bilang ada Arigi dan juga Abi juga tersangka menurut Danu di situ? Ibu Mimin kan itu istri mudanya ya? Iya. Subhanallah. Nih, jadi intinya Teh Amel itu tahu ya waktu ayah sama Ibu Mimin membunuh Ibu Tuti. Enggak tahu. Lagi bobo sekitar jam berapa? Enggak tahu. Ya tahu-taunya. Oke, di konten yang ini, bagian ini intinya adalah dia sedang tidur. Danu bilang di keterangannya bahwa dia melihat Bu Tuti sama Amel itu tidurnya tuh bersama waktu masih hidup, tetapi pada saat sudah dieksekusi di kamar yang berbeda dengan bukti bahwa tidak ada DNA-nya Ibu Tuti di kamarnya Amel. Artinya mereka terpisah di situ. Ya masuk akal sih, mungkin Amelnya sedang tidur, kemudian kaget, dihantam, dan dilanjutkan seperti yang aku jelaskan sebelum statement ini, teman-teman. Amel bangun itu jam berapa? Pas tahu ada ayah disiksa itu jam berapa? Setengah lima. Setengah lima. Oke, kalau mengenai waktu ini setengah lima, masuk akal nggak? Ya, memang arahnya kan seperti itu ya. Bahkan kan Polda Jawa Barat, penyidiknya saat itu juga mengatakan jarak kematian itu antara 4-5. Ya, 4-5 jam itu pada saat di kematian Ibu Tuti setengah 12 malam. Kan waktu itu Polres Subang, Ibu Sumarni mengatakan Bu Tuti hasil otopsi itu meninggal sekitar setengah 12 malam tanggal 17 Agustus. Amel dan juga Amelnya meninggal 4-5 jam. Artinya kalau Ibu Tuti mundur mungkin setengah 2 atau jam 12-an, Amelnya berarti juga agak maju, nggak 4-5 jam, tapi antara 3-4 jam. Karena dengan keterangan bahwa Danu itu sebelum subuh, ya subuh lah itu udah mulai pulang. Artinya kan beres-beresnya juga butuh waktu. Jadi dengan adanya keterangan bahwa ada saksi yang melihat Bu Tuti dan Amel beserta tersangka lainnya di luar TKP jelang jam 12 malam, beberapa menit sebelum jam 12 malam, artinya Bu Tuti mungkin dihabisi sekitar jam 1. Kalau jam 3 jam berikutnya, 3,5 jam let's say, berarti setengah 5, ya cukup masuk akal. Subuh kan di Bandung, nggak tahu nih, subuh di Bandung apakah jam 5 atau setengah 5? Ya, kurang lebih sekitar itu kan, tiap hari kan jamnya berubah, tapi kan bedanya hanya 10-5 menit ya pergantiannya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, ini teriakannya ngebuat kita merinding sih emang. Sakit ya Allah. Emang
Maaf tapi ya, emang ada masalah. Maksudnya itu bertengkar dulu Ibu Tuti sama Ibu Mimin. Nggak tahu ya, Teh Amel itu nggak tahu ya. Subhanallah. Jadi intinya Kalau ditanya sama yang paranormalnya nih apakah ada pertengkaran, sepertinya sih mengarah ke sana karena kan Danu bilang bahwa Bu Tuti sempat dihantamkan di ujung meja. Nah, ternyata meja itu adalah meja yang aku cek dari sejumlah sumber, ini yang berada di ruang tengah. Dan ternyata memang betul di ruang tengah meja tersebut terdapat banyak bekas noda merah dari Ibu Tuti. Dan juga udah dibersihkan. Tapi Ibu Tuti juga dibawa ke kamar yang ada di kamarnya Ibu Tuti juga, terpisah. Oke, jadi memang ada keributan kah karena ada dihantam Bu Tuti pingsan, kemudian dibawa ke sana? Teh Amel itu nggak tahu ya waktu Ibu Tuti, Mama Teh Amel. Oke. Dan selanjutnya kalian bisa lihat sendirilah, sudah banyak beredar di TikTok ataupun juga sosial media lainnya. Dari keterangan paranormal ini, yang dengan orang kesurupan ini, memang kita harus mengakui ada beberapa hal yang linier dengan keterangannya Danu. Tapi sekali lagi, ini kan sebuah keyakinan teman-teman. Tidak bisa kita paksakan. Kalau kalian percaya dengan ini ya tidak apa-apa. Kalian tidak percaya juga tidak apa-apa. Tapi untuk dunia hukum, jin korin atau kesurupan seperti ini tidak bisa menjadi alat bukti. Karena nanti dalam persidangan kan yang akan dipakai itu ya lebih banyak adalah keterangan ahli atau keterangan saksi untuk menyampaikan atau menyatakan isu tertentu ini fakta atau sekedar bualan semata. Karena ini bakal sangat sepaneng dan juga bakal tegang nih pada saat nanti sudah sampai persidangan. Aku yakin kuasa hukum dari Yosep ataupun juga dari Arigi, Abi dan juga Mimin itu pasti sudah menyiapkan segala macam kemampuannya untuk bertanding ya dengan jaksa. Begitupun juga dengan kuasa hukum dari Danu. Jaksa itu di persidangan mewakili korban, mewakili Ibu Tuti dan juga Amel. Sementara para kuasa hukum mewakili kliennya, dan itu diperbolehkan dalam undang-undang. Makanya kalau pengacara selalu membela kliennya adalah hal yang wajar karena memang pekerjaan mereka dilindungi oleh undang-undang. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.